يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعملوا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah rahimakumullah. Mari kita senantiasa menjaga rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali dengan rahman-rahimnya Allah kita diberikan kesempatan sekaligus kemampuan untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan kita berharap sholat Jumat ini adalah sholat Jumat yang terbaik sepanjang hidup kita, di mana kebaikan Jumat yang kita laksanakan memiliki asar dampak. Allah hapuskan dosa-dosa kita dan senantiasa kita dijauhkan dari kemaksiatan yang Allah benci. Ikhwatu iman rahimakumullah. Per hari ini kurang lebih saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia sekitar 70.000 sudah berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dari total semua saudara-saudara muslim yang hari ini sekitar 241.000, maka kalaulah kita tanya apa gerangan yang menjadi faktor pendorong saudara-saudara kita melangkahkan jasadnya ke dua tanah haram, tentu sebagian besar mereka akan menjawab agar kehidupan mereka lebih baik, hayatan thayyibah. Dan kehidupan yang lebih baik adalah tangga menuju husnul khotimah, di mana kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin, kalaulah kita perhatikan di tahun ini tidak sedikit uang atau materi yang harus dikeluarkan oleh saudara-saudara muslim yang melaksanakan ibadah haji. Bahkan antrian yang sangat luar biasa. Tapi dorongan imanlah yang menguatkan saudara-saudara muslim kita. Lalu ada kekuatan, keinginan agar kehidupannya lebih baik. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka bagi kita tentulah sebagai muslim umat Nabiullah Muhammad SAW, kita menginginkan yang sama, bahwa kehidupan orang mukmin ini dari hari ke hari haruslah lebih baik. Imam Al-Basri mengatakan, kalaulah hari bisa berbicara kepada kita, ana khulqun jadi, bahwa hari ini adalah Jumat, bukan Jumat yang lalu. Jumat hari ini adalah Jumat yang baru. Khulqun jadid wa ala amalika syahid. Dan Jumat hari ini tentunya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal apa yang sedang kita lakukan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, khatib berpesan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena dua inilah yang akan menjamin kehidupan kita ini akan lebih baik. Dan dua modal inilah yang akan menjamin bahwa kehidupan kita ini akan diliputi oleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah ilustrasi tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Kehidupan yang diilustrasikan oleh beliau ibarat manusia sedang menyelami dasar lautan dan memiliki bekal oksigen yang tidak banyak.
Oksigen yang tersedia kurang lebih sekitar 24 jam. Semua rata sama. Namun ada misi utama. Bagaimana ketika memasuki kedalaman samudra lautan, ada misi di mana harus mengambil benda-benda yang berharga. Lalu semua sama. Ketika memasuki air lautan memiliki tujuan yang sama. Tapi ketika masuk ke kedalaman 10 meter, 20 meter, mulai sebagian manusia terbelalak melihat keindahan yang ada di dasar lautan. Ada yang melihat keindahan ikan-ikan hias, kemudian terumbu-terumbu karang yang melenakkan mata penglihatan. Maka ikhwatu iman, ternyata tidak semua manusia yang melalui dalamannya samudra lautan mengambil mutiara, benda-benda yang berharga. Tidak sedikit mereka yang kehabisan oksigen. Tidak sedikit mereka tidak bisa menuntaskan tujuan dari kehidupan sampai ke permukaan lagi dengan membawa sebuah kebaikan, yaitu benda-benda berharga. Itulah ibarat kehidupan yang diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali. Maka ikhwati iman rahimakumullah, kita yang hari ini masih diberikan kesadaran untuk memegang teguh Al-Quran serta As-Sunnah, kita harus waspada bahwa kehidupan kita ini harus lebih baik. Sebagaimana ungkapan para ulama, hayatan thayyibah. Maka tidak mungkin kita dapat meraih kehidupan yang lebih baik kalau kita tidak memiliki kurikulum, orientasi yang dilibatkan Al-Quran, aturan-aturan yang Allah tetapkan, serta aturan-aturan yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini, apa gerangan yang menjadi inti kehidupan yang harus kita pahami? Dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketika kita ingin memiliki kebaikan dalam kehidupan, maka perhatikanlah hakikat dari kehidupan yang sedang kita lalui bersama di dunia ini. Kata Allah, "I'lamu", ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun. Yang pertama, ternyata kata Allah, hidup yang sedang kita lalui ini la'ibun, sebuah permainan. Di mana la'ibun ini akar katanya la'bun, yang mana kalau kita perhatikan permainan itu ada awal, ada akhir. Sebuah permainan tidak akan selamanya itu berjalan dalam roda kehidupan. Permainan bola ada waktu berakhir, permainan-permainan lain pun. Maka ikhwatu iman, la'ibun di sini adalah yang harus diwaspadai adalah ihmalul atrab. Bagaimana setiap permainan itu selalu melelahkan badan. Kehidupan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama permainan, maka la'ibun adalah bagaimana kehidupan ini ternyata tidak abadi. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa kehidupan ini kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang wujud di dunia ini akan binasa. Maka sejatinya kalau kita memahami bahwa kehidupan kita ini tidak akan selamanya, maka kita harus waspada, tidak lagi mengejar sesuatu yang tidak abadi. Hari ini orang sedang berlomba-lomba jabatan, esok hari maka dia akan tinggalkan. Hari ini banyak orang mengejar status ekonomi, kekayaan, maka suatu saat akan ditinggalkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka sebagai penguat, Allah memberikan penjelasan dalam surat Al-An'am betapa kehidupan ini adalah permainan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kata Allah, dan kehidupan ini tiada lain adalah permainan dan senda gurau. Maka waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Hanya kampung akhiratlah yang terbaik
bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilu, apakah engkau tidak berpikir? Yang kedua, ternyata hakikat kehidupan kata Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, walahun, senda gurau. Betapa hari ini banyak sekali orang yang terjebak bahwa kehidupan ini senda gurau. Seringkali banyak yang beraktivitas sia-sia, tidak diorientasikan kepada akhirat. Maka dalam tafsir para mufassir mengungkapkan walahun itu seringkali ihmalul qalb, melalaikan hati. Tidak sedikit orang yang beraktivitas bersenda gurau dalam kehidupannya, dilupakan oleh Allah tentang kehidupan kampung akhirat yang sebenarnya. Hatinya lalai dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wazinatun. Ternyata kehidupan di dunia ini perhiasan. Orang banyak mengejar sesuatu yang melenakan mata, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, tapi pada prinsipnya adalah wazinatun. Maknanya adalah perhiasan tersebut semua tidak akan dibawa selamanya. Orang yang memiliki harta benda disimpan di rumah bahkan tidak akan mendapatkan ketenangan, bahkan diperbudak dengan harta yang dia miliki. Dia merasa khawatir ada harta yang dimilikinya itu diambil oleh orang, dikuasai oleh orang. Maka ikhwati iman rahimahullah. Yang keempat adalah dunia sejatinya watafakhurun, adalah saling berbangga-bangga, berkomunitas, komunitas. Kalau kebanggaannya hanya sebatas dunia semata, maka inilah yang menipu daya manusia. Yang terakhir adalah watakasurun fil amwali wal aulad, memperbanyak harta benda dan berbangga-bangga dengan keturunan. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita diberikan kewaspadaan dalam diri kita dengan perangkat iman dan takwa. Kita tidak terjebak dengan laibun. Dunia ini tidak selamanya. Dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah senda gurau yang banyak mengarahkan kepada kesia-siaan. Dunia ini adalah watafakhur, saling berbangga-bangga, kemudian saling mengumpulkan harta benda dan membanggakan anak keturunan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan ujung dari ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 20, Allah memudahkan sebuah kiasan tentang dunia yang sedang kita nikmati ini. Kamasali goisi ajabal kufar nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Ibarat turunnya air hujan, kemudian menciprati berbagai tumbuh-tumbuhan, kemudian tanaman-tanaman itu subur dan lama-kelamaan musfarra, menguning, siap untuk dipanen. Tapi jangan lupa tumbuhan tersebut akan yakunu khutama, akan hancur. Maka wa fil akhirati adzabun syadid, hanya bagi merekalah adab yang pedih kalau tidak memperhatikan dunia perputarannya itu. Lahun wa la'ibun wa takasurun fil amwali wal aulad. Maka hadirin ikhwati iman, mari kita kejar kehidupan yang sebenar-benarnya agar kita meraih hayatan thayyibah. Dengan cara apa? Yang pertama adalah hayatun mabniyatun alal iman al-qayyum bit tauhid. Bagaimana kehidupan kita ini harus selalu dilandasi oleh akidah dan tauhid yang kuat, keimanan yang menjadi pondasi dari amal soleh. Tidak lagi terjebak dengan buayan kehidupan dunia yang melenakan. Apapun aktivitasnya, mari kita kaitkan idrok silah billah. Ada Allah yang harus kita kejar. Kalau Allah menjadi pokok kejaran amal kita, maka wadarul akhirah, kita akan mendapatkan akhirat yang sebenar-benarnya. Yang kedua hadirin ikhwati iman, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan hayatun yakunu laha daiman ta'siru ijabiyyun aw mufidu 'ala nafsi wal akhirin. Kehidupan yang kita lalui itu harus berdampak kebaikan kepada diri dan lingkungan. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengungkapkan khairun nas anfa'uhum linnas? Ada dampak kebaikan. Hadirnya kita ini tidak hanya memiliki orientasi untuk diri pribadi, tapi
khairun nas anfa'uhum linnas. Kita memikirkan kebaikan kita memiliki dampak kebaikan bagi yang lain. Bahkan Al-Quran dalam surat Al-Isra Allah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita merangkai kehidupan kita lebih baik dengan amal-amal terbaik, ahsantum li anfusikum, kebaikannya itu akan dirasakan oleh diri sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana hayatan thayyibah yang kita harus gapai adalah memberikan harapan hidup yang lebih baik dengan rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan yang sementara, kehidupan yang penuh dengan permainan dan sandiwara, melelehkan mata. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadapkan sepenuhnya jiwa raga kita, memohon kepada Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Hari ini adalah hari yang terbaik di mana kita diperlihatkan amal-amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ampunilah setiap dosa dan maksiat yang senantiasa kami perbuat. Allahumma ya Allah, jangan renakan kehidupan yang sementara ini ya Allah. Berilah kami kekuatan amal-amal terbaik yang kami lakukan di dunia ini. Allahumma ya Allah, jadikan anak keturunan kami mereka qurrata a'yun yang senantiasa bisa mengangkat harkat derajat kami di dunia dan di akhirat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa inda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.